6 ekskavator sudah diturunkan dan dikerahkan mengeruk lumpur Kali Bekasi. Tetapi normalisasi di Kali Bekasi justru terancam berhenti. Loh, kok bisa? Mengakibatkan proyek ini berhenti. 3 bulan yang lalu Bapak KDM, Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur sudah meninjau lokasi ini 2 kali, 3 kali mungkin malah ya. Nah, itu tapi tetap belum ada progresnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nadina Moto. Saat ini guys, normalisasi Kali Bekasi di area Kecamatan Babelan dipercepat pengerjaannya guys ya. Nah, di paket 6 ini ya, tepatnya dikerahkan 6 beko atau 6 ekskavator yang melakukan pengerukan sedimen atau lumpur dari dasar Kali Bekasi ini guys. Yang terlihat di video ini ya, ada 2 beko yang estafet guys. Ini sedang estafet mengangkut lumpur ya guys ya. Yang satu beko berada di bawah ini naik di atas ponton melakukan pengerukan lumpur dari dasar Kali Bekasi ini. Nah, sedangkan beko kedua yang berada di atas tanggul di tepi Kali Bekasi ini guys ya. Nah, ini mengambil lumpur yang telah dinaikkan ke tepi kalinya guys oleh beko yang berada di atas ponton tersebut ya guys ya. Nah, beko kedua ini nantinya akan menempatkan lumpur di samping turap beton ini guys ya. Di samping turap beton yang ada di sana guys ya. Untuk selanjutnya nanti beko yang ketiga itu meratakan lumpur-lumpur yang telah dikeruk dan diangkut oleh beko kedua guys. Kita akan lihat proses pengerukannya ya dari beko pertama dan juga proses pemindahan lumpur oleh beko yang kedua guys. Proyek normalisasi Kali Bekasi ini guys ya merupakan program yang langsung di bawah komando Bapak Aing atau KDM ya, Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi. Nah, ini program ini guna mencegah banjir ya, guna pencegahan banjir yang ada di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya guys. Sebenarnya instruksi dari KDM ya, Gubernur Jawa Barat itu sudah meminta penambahan jumlah ekskavator yang dikerahkan untuk melakukan normalisasi Kali Bekasi ini guys ya. Bahkan beliau meminta itu jumlahnya kalau bisa 40 ekskavator dikerahkan untuk melakukan pengerukan lumpur ya. Pengerukan lumpur di Kali Bekasi ini guys. Nah, tetapi yang kita lihat saat ini ya guys ya, ini di paket 6 sendiri ada 6 ekskavator yang dikerahkan. Nah, ini terdiri dari 2 titik guys ya. Nah, di titik ini ada 3 beko. Nah, sedangkan di titik satunya lagi itu berada di sana guys ya, tidak jauh dari lokasi ini. Itu juga ada 3 ekskavator yang dikerahkan. Sama guys ya, pengerjaan itu estafet. Dari mulai beko pertama yang melakukan pengerukan lumpur di dasar Kali Bekasi ya, lumpur yang ada di dasar. Nah, sedangkan beko kedua memindahkan lumpur dari tepi kali ya menuju ke atas tanggul Kali Bekasi. Nah, beko ketiga berada di atas di pinggir jalan rayanya guys untuk meratakan lumpur ya. Itu sebagai tempat transit guys, lumpur-lumpur yang nantinya selanjutnya akan diangkut menggunakan truk, dibuang ke lokasi pembuangan yang telah disediakan dan ditentukan guys ya.
untuk pengerjaan normalisasi Kali Bekasi guys ya, terutama di daerah Kecamatan Babelan ini guys. Ini terdapat 3 paket pengerjaan guys ya, yang dilakukan berbeda-beda oleh perusahaan yang berbeda guys ya, perusahaan ekskavatornya guys ya. Itu ada di paket 4 ya, paket 5, paket 6 dan juga paket 7. Jadi 4, 5, 6, 7 guys. Nah, untuk paket 5-nya itu ada di dekat jembatan Babelan guys ya, yang di sana guys ya. Itu paket 5, sedangkan ini paket 6 ya. Paket 6 berada di sekitar Pasar Babelan guys, dekat Pasar Babelan ya. Untuk paket 7-nya itu berada di sana guys ya, di Desa Muara Bakti atau di depan gedung perusahaan listrik swasta guys ya. Itu kalau nggak salah kemarin kita lihat ada 2 atau 3 beko juga guys ya. Nah, kalau kita perhatikan guys ya, memang Kali Bekasi ini sepanjang aliran Kali Bekasi dari hulu sampai hilirnya itu ya, itu tidak lurus guys ya, tetapi berkelok-kelok ya. Nah, bahkan ada mitos yang menyebutkan bahwa Kali Bekasi ini dulunya itu seperti ular ya, seperti ular, bentuk ular yang sedang berjalan guys ya. Jadi berkelok-kelok, itu mitosnya seperti itu guys. Kita bisa percaya ataupun tidak ya. Nah, kita lihat di sana ada cekungan guys ya, ada cekungan yang nah daratannya sampai sana guys ya. Sedangkan di sini air kali semua guys ya, aliran kali semua, tetapi di sana mentok ada daratan ya. Jadi apakah ini karena pengikisan tanah guys ya? Karena pengikisan tanah bisa juga terjadi seperti itu guys. Karena memang kalau kita lihat ya, ini jurang Kali Bekasi ini juga cukup dalam sekali guys ya. Terlihat dari tinggi tebing ya, tebing atau tanggul berupa tanahnya itu guys ya. Itu kurang lebih 5 meteran guys ya. Tinggi tanggul dari atas permukaannya sampai ke permukaan air kalinya guys. Di atasnya lagi terdapat turap beton ya, turap beton hampir 3 meter guys. Itu nantinya pembangunan turap beton akan dilanjutkan kembali proses pengerjaan atau pembangunannya sambil menunggu status atau kejelasan dari bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang tepi Kali Bekasi yang infonya itu masih bersertifikat guys. Itu sedang diurus ya antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga kementerian terkait guys, seperti Kementerian Agraria guys ya, atau Kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup ya, dan sebagainya guys. Sehingga nantinya apabila status dari bangunan-bangunan yang berdiri di tepi kali ini sudah selesai, tidak ada masalah, nah nantinya pembangunan turap beton di sepanjang tepi Kali Bekasi ini bisa dilanjutkan lagi guys, guna pencegahan ya banjir di sekitar Bekasi ya guys. Ini merupakan kerja nyata guys dari Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi ya. Jadi bukan sekedar omon-omon ketika beberapa waktu lalu Bekasi, terutama Kabupaten Bekasi ini terkena banjir besar guys, dilanda banjir besar ya. Bahkan pusat perbelanjaan terbesar di Bekasi terendam juga guys, sampai masuk ke dalam gedungnya itu guys. Lalu Gubernur Jawa Barat ya,
yang belum lama menjabat itu guys ya, ketika banjir melanda langsung bergerak cepat ya, bergerak cepat untuk menanggulangi banjir tersebut guys. Salah satu diantaranya dengan melakukan normalisasi sungai di beberapa sungai yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, salah satunya ini ya, normalisasi Kali Bekasi, yang merupakan Kali Bekasi ini kali terbesar di Kabupaten Bekasi dan juga Kota Bekasi. Hilir daripada Kali Bekasi ini yaitu di Kali Cibeel atau Cikeas. Nah, lalu bermuaranya itu di Laut Jawa ya. Nah, di sana ada beko yang ketiga guys ya, itu berada di tepi jalan, itu sedang melakukan pemindahan lumpur yang telah dipindahkan lumpurnya itu oleh beko yang kedua guys. Jadi 3 beko ini kerja estafet. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kita juga sempat berada di lokasi ini guys ya, guna memantau normalisasi Kali Bekasi dan sempat juga mewawancarai beberapa warga yang ada di sini guys ya. Nah, itu warga tersebut meminta kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi ya untuk membuat jembatan penghubung guys antar 2 kampung, Kampung Gabusturi dan juga Kampung Gedung Pengawas ya kalau tidak salah, yang berada di seberang kali sana ya. Nah, karena di daerah ini tuh akses jalannya terputus karena tidak adanya jembatan penyeberangan Kali Bekasi ini guys. Hanya terdapat beberapa eretan penyeberangan ya. Nah, itu kalau kita menyeberang eretan penyeberangan tersebut guys ya, nah itu terdapatnya di sana lokasinya guys ya. Itu kita harus membayar sekitar 2-3 ribu per kendaraan atau motor. Bersama dengan Bapak Bowo ya, selaku pelaksana atau humas dari proyek normalisasi Kali Bekasi yang berada di paket 6. Nah, Bapak ini katanya mempertanyakan kelanjutan proses pembebasan lahan ya, bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang tepi Kali Bekasi, terutama di area ini guys ya. Untuk selanjutnya dilakukan pembangunan turap, kelanjutan pembangunan turap beton di sepanjang tepi Kali Bekasi. Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan menjadi humasnya dari proyek pengendalian banjir Kali Bekasi paket 6. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun tersendat-sendat, progres sudah mencapai sekitar 53-54%. Tapi yang menjadi kendala saat ini
yaitu proses pembebasan lahan. Jadi pembebasan lahan ini sebenarnya sudah kurang lebih 1 tahun itu sudah berjalan, tapi sampai detik ini belum ada progresnya. Sosialisasi terhadap warga yang terdampak sudah dilakukan di desa-desa. Saya juga karena saya mungkin jadi humas ya, itu banyak warga menanyakan, ini kapan Pak untuk proses pembebasannya? Ya saya sendiri susah menjawabnya karena saya kan nggak terlibat dalam pembebasannya. Jadi mungkin dari tim PPK Tanah dan BPWS dan juga dari BPN sampai saat ini belum ada progresnya. Pengukuran belum, Satgas A, Satgas B juga belum. Itu mengakibatkan proyek ini berhenti. Jadi kami mohon bapak-bapak yang terkait, BPN Kabupaten, PPK Tanah, untuk segera melanjutkan proses pembebasannya, untuk segera Satgas A, Satgas B turun untuk melakukan pembebasan. Banyak warga yang mengeluhkan sampai ya saya harus bertanggung jawab, katanya kan begitu. Jadi mohon juga ke Bapak Bupati, Bapak Gubernur untuk proses pembebasan ini untuk mohon dibantu. 3 bulan yang lalu Bapak KDM, Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur sudah meninjau lokasi ini 2 kali, 3 kali mungkin malah ya. Nah, itu tapi tetap belum ada progresnya. Ya kami berharap mohon dibantu, kalau memang proyek ini dilanjut ya segera, kalau memang enggak dilanjut ya beritahu kami gitu. Kalau untuk area ini Pak ya, paket 6, total bangunan yang harusnya dilakukan pembebasan lahan itu totalnya ada berapa Pak? Kalau total persisnya kita juga kurang tahu ya. Kita ya mungkin masih ada sekitar 100 sampai 150 ya. Nah itu sebagian sudah dibebaskan lahannya atau 100% di area ini belum dilakukan pembebasan lahan Pak? Nah, saat ini yang sudah terjadi itu alhamdulillah warga itu sudah sekitar 319 atau 329 KK itu sudah menyadari, jadi kemarin merelakan untuk pindah dan bisa dikerjakan seperti turap-turap yang sebelah ini. Nah itu, tapi masih ada beberapa ya sekitar tadi 100 atau 150 bangunan yang masih belum. Ya bukan tidak bersedia tapi belum bersedia karena mungkin terkendala untuk pindah kemana. Tapi juga ada tanah-tanah milik yang ada di sepanjang kali ini. Baik artinya bersertifikat Pak ya? Bersertifikat, baik ada di Desa Sri Amor, di Babelan Kota maupun di Gedung Pengawas, dan juga sebagian ada di Desa Sukamekar. Nah gitu. Nah untuk untuk penanggung jawab pembebasan lahan dan juga normalisasi Kali Bekasi ini, kementerian yang terkait itu kementerian apa saja Pak? Nah ini kementerian dari PU ya, kalau dulu kan PUPR ya, sekarang sudah terpisah jadi dari Kementerian PU aja. Nah itu ada juga kalau untuk pembebasan pasti diserahkan ke BPN ya Pak ya? BPN Kabupaten, dan ada juga di proyek di Kota Madia yang paket 1 itu bahkan sudah turun dari pihak BPN-nya, BPN Kota Madia, tapi untuk BPN Kabupaten sampai detik ini belum ada yang turun. Nah itu yang di Kota Madia masih aliran Kali Bekasi juga Pak ya? Jadi sebenarnya proyek di Kali Bekasi ini ada paket dari paket 1 sampai paket 7, tapi saat ini yang sudah berjalan atau yang sedang berjalan itu paket 1, paket 6 dan paket 7. Nah untuk paket 2 sampai paket 5 itu belum. Nah itu nggak tahu kapan ya. Jadi yang di sini ini adalah paket 6 yang dikerjakan oleh PT Bumi Karsa. Ya, jadi Bapak ini memohon ya untuk semua instansi yang terlibat dengan normalisasi Kali Bekasi ini segera melakukan pembebasan lahan
daripada bangunan-bangunan yang berada di sepanjang tepi Kali Bekasi, terutama di paket 6 ini Pak ya. Betul. Supaya pembangunan turap beton atau tanggul Kali Bekasi ini dapat dilanjutkan kembali Pak ya. Ya, betul. Ya, semoga Pak nanti bisa didengar dan tersampaikan oleh dinas dan juga Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi Pak. Siap, terima kasih. Sedikit banyak ya, ini cuman sedikit ini aja ya. Jadi banyak warga ini udah banyak yang curhat ke kita, Yeah. saya terutama ke saya. Jadi mereka itu bahkan sampai mohon maaf nih, mohon maaf nih bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah curhat ke saya, sampai karena dia udah terlalu optimis mau dapat pembebasan, Iya. ya jadi ada yang istilahnya itu sampai pinjam ke bank dulu. Nah, Iya. dengan harapan bisa dilunasi dengan pembebasan lahan ini. Tapi ya itu sampai sekarang ini jadi mereka jadi karena kayak apa ya? Jadi kasihan juga istilahnya kan begitu. Iya benar Mungkin Pak. itu aja sih sebagai tambahannya. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Semoga normalisasi Kali Bekasi ini dapat lebih maju progresnya Pak ya. Betul, Bapak. Ya, terima kasih Pak. Siap.